sudah kasih nafkah, tapi di sosial media bilang nggak pernah kasih nafkah, di mediasi bilang nggak butuh nafkah. So saya salah aja di mana? Nggak kasih nafkah pun saya dilapor nanti melantarkan anak. Laporan hari ini undang-undang ITE ya, pasal 27A untuk pasal 45, kemudian 310 311 ya, tentang penyebaran nama baik ya, terkait dengan apa yang selama ini dituduhkan kepada kami, yang dimana kami juga mempunyai bukti-bukti bahwa yang dituduhkan tersebut tidak benar ya, sehingga hari ini menjadi bukti bahwa kami tidak hanya tinggal diam untuk ini ya. Jadi untuk pihak sebelah, para netizen juga ya yang selalu membuli sebenarnya ya ini bukti bahwa kami juga punya bukti-bukti yang jelas, yang dimana tidak semua apa yang dituduhkan itu ya benar. Tujuannya apa aja nggak benar bang, tujuannya bang? Ya, terkait HIV ya, terkait HIV, kondo dan lain sebagainya. Itu membuat Akas tidak terima ya. Tapi mungkin kenapa kira-kira pihak sana sampai melontarkan kata-kata itu? Belum move on ya menurut saya. Ya bang, kalau udah move on nggak mungkin, karena semua yang dibicarakan semua fitnah. Kami punya bukti semua. Atau mungkin ada yang belum selesai mungkin bang. Udah, kalau saya begini, pertama setuju saya ada mengatakan belum apa? Move on ya itu. Jadi tadi saya sampaikan kan, saya sebenarnya kasihan ya, sayangnya dia bukan klien saya. Kalau klien saya pasti akan nasihati. Kalau seandainya dia mengumbar-umbar tentang keburukan mantan suaminya, pertanyaannya begini, apa mungkin nanti ada laki-laki yang mau sama dia? Nah, sekarang mantan suaminya ya, baik buruknya mantan suaminya ini ya, pernah pasti membuat dia tersenyum ya, pernah membuat dia tertawa selama berapa tahun, memangnya nggak ada enaknya. Nah, kalau seandainya sekarang ini saya geli itu dengan cerita-cerita masalah yang disampaikan oleh pihak mereka itu di media sosial, didengar oleh publik, itu omongannya kok, aduh, saya mau ngomong aja nggak kayak malu. Terus di kalimat itu tulis nama kemaluan tuh ini gimana cerita-cerita. Terus apa hasil medis ya? Masa semua orang tahu nanti akhirnya dia punya penyakit, walaupun dia mengatakan saya dapatnya dari orang lain, kata dia menular gitu kan. Tapi intinya kan itu harusnya dijaga. Makanya saya bilang sayangnya dia bukan klien saya. Kalau klien saya larang. Saya bilang sama Akas, wajah kamu ganteng tampan, jangan kamu rusak dengan kelakuan kamu yang buruk. Tapi kalau wajah kamu buruk, jangan kamu tambah dengan kelakuan kamu yang buruk. Jadi kalau seandainya wajahnya buruk, kelakuannya buruk, yang mau dinilai apa lagi? Nah itu yang saya bilang sama Akas pertama kenal. Ganteng kan? Kayak Arjuna. Tapi jangan dirusak dengan kelakuan yang buruk. Nah kalau kelakuan sudah buruk, wajah buruk, terus yang mau dinilai apa lagi? Ucapan buruk lagi. Itu saya lihat ucapannya kan, saya tidak mau berhubungan sama kamu karena ada penyakit ini, nanti mudah mati. Direkam sendiri, di-upload sendiri, dan bilang dia kalau kita yang paling victim ya. Itu di-upload sendiri, yang mulai itu sebenarnya videonya ngucap sendiri, dia kan direkam sendiri, ngomong sendiri, di-upload sendiri. Bingung juga. Ada lagi sekarang kan ada pengacara podcast sendiri, rekam sendiri, upload sendiri. Ini jadi sebenarnya saya dalam hal ini sebenarnya bisa bilang gitu loh. Perkara ini adalah perkara sebenarnya rumah tangga, selesaikan secara musyawarah. Tidak perlu lapor sana ngomong sini yang masalah panci dia mungkin, tapi itu nggak penting. Nah, bagaimana kehadiran seorang pengacara itu menarik kliennya dari permasalahan, bukan menceburkan kliennya dari permasalahan. Ini kan kayaknya seperti butuh panggung gitu. Ya kan, kalau mau butuh panggung, saya kebetulan pemain sinetron gitu kan. Nanti main sinetron cuma saya kasih peran ya, saya kasih peran sebagai ya kayaknya sih perannya sebagai peran Duryodhana lah. Akas mungkin sejak perpisahan itu kapan sih, dan secara resmi tidak sejak untuk negara perpisahan, mungkin ada lagi yang masih pengen dituntut atau ini kah, bulanan kah, atau setiap minggu boleh jelaskan? Sebenarnya sini hampir udah 9 bulan kita udah bisa beda jalan, beda rumah, apa yang dia mau udah dapat juga. Sekarang kalau dibilang nikah siri, saya berusaha juga untuk sahkan di pengadilan agama. Dia bilang tidak mau, tapi masa depan dan sejarah anak dihilangkan. Saya berusaha bagaimanapun dari kemarin selesai dengan baik, tapi yang mengirim opini ke publik seperti masalah keuangan,
panci, beras, garpu, itu kayak laki-laki yang paling miskin pun hal-hal itu gak bakal lakukan. Kalau walaupun dia cabut dari rumah di mana ada anak-anak dia, gak mungkin dia bawa garpu, beras, biskuit, toples gitu. Hal-hal itu kayak kita mau menjatuhkan orang. Itu ada kata-kata dalam bahasa Inggris, if you cannot kill someone, kill their character, they will die by themselves. So, kalau kita tidak bisa membunuh orang, membunuh karakter mereka, akan mati sendiri nanti. So itu dia gak sepintar itu. Cuman apa yang saya lihat selama 9 bulan setelah dia mulai podcast sama pengacara, aku lihat itu bukan diri dia, saya gak kenal sama dia seperti itu. Dia gak pernah sejauh ini untuk menjatuhkan atau mengiring opini atau dia gak pernah. Tapi sekarang menurut aku dia udah di dalam tengah-tengah, di mana dia gak bisa mundur dan gak bisa maju juga. Atau kita bikin perpisahan kali ini? Perpisahan kita cuman komunikasi kita tidak baik, selalu depan anak-anak lain. Dan saya lihat pun anak-anak udah punya 2 anak yang tujuan untuk ajukan isbat cerai itu katanya saya tidak mau sahkan nikah, tidak mau bikin buku nikah. Ya buktinya saya mau isbat nikah biar dapat akta cerai dari pengadilan, biar masa depannya jadi sah. Kita udah pisah, saya juga dia jadi sah, nggak ada domba lagi, dan asal-usul anak juga sah. Mereka juga dapat hak dan wajiban dari ayah. Tujuan itu aja sih, nggak ada aku punya tujuan kalau mau lapor ini, lapor itu. Tapi kalau membawakan fitnah itu sama aja mereka menghancurkan nama saya, usaha saya, apalagi saya sudah berumah tangga sekarang, itu sangat terganggu juga sih. So bagaimana kalau dia lagi dengar, selesaikan baik-baik. Tidak perlu habiskan uang untuk laporan sana sini, banyak uang kayak buat anak-anak aja. Saya pun di sini sama aja. Apa itu capek-capek kita lakukan hal ini? So mending selesai baik-baik. Udah kirimkan kan surat untuk berdamai? Ya. Apa tanggapannya? Tidak ada tanggapan. So saya sudah kirim surat berdamai juga, apapun mau kita berkata.